Sebanyak 500 personil TNI Polri di Sorong melakukan apel gabungan antisipasi gangguan keamanan. Penerima bantuan dana sembako ikut terdata sebagai penerima bantuan dana BBM. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 20 September 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, sebanyak 500 personil TNI Polri dan pemerintah daerah kota dan Kabupaten Sorong melaksanakan apel gabungan untuk mengantisipasi gangguan keamanan yang terjadi di wilayah Sorong Raya, Papua Barat. Apel gabungan TNI Polri untuk mempererat antar unsur TNI Polri dan pemerintah daerah sekaligus memantapkan solidaritas sinergitas yang kokoh antara TNI Polri, Forkopimda Kota dan Kabupaten Sorong dalam rangka menjamin kondisivitas Sorong Raya sehingga dapat mendukung program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Komandan Korem dan Rem 181 Praja Viratama Sorong, Brigjen TNI Wawan Erawan mengatakan, sebagai daerah yang maju di Papua Barat, Sorong merupakan pintu masuk berbagai wilayah di Indonesia dan asimilasi budaya yang terjalin telah mendorong terbentuknya konfigurasi demokrasi yang sangat introgen. Dan Rem menjelaskan situasi tersebut menjadikan Sorong sebagai salah satu pusat pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Papua Barat. Apabila ada oknum yang mengganggu ketertiban, yang membuat provokasi terhadap tidak terjaminnya kondisivitas wilayah ini akan menimbulkan kerasahan ke depan, saya sudah akan men-backup apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolres, termasuk penangkapan yang dilaksanakan oleh Kapolres Kota maupun Kabupaten Sorong ini akan kami backup. TNI Polri dan pemerintahan akan kami backup. Sementara itu, penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso yang hadir dalam apel tersebut mengatakan mendukung langkah TNI Polri dalam mengantisipasi gangguan keamanan dengan memantapkan solidaritas dalam kesiapsiagaan personil. TNI Polri dan pemerintah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. TNI Polri dan pemerintah itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan kita adalah alat negara. Dan kami, saya dan juga Pak Danrem dan semua TNI Polri, kami adalah pelayan dan pekerja negara. Pemerintah dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Sorong maupun Kota Sorong dan juga yang ada di wilayah Provinsi Barat dan Sorong Raya pada khususnya, kita harus bekerja sama dan berkolaborasi. Jadi kita harus pastikan bahwa masyarakat kita itu aman, nyaman. Usai apel gabungan TNI Polri, ratusan personil melakukan konvoi dengan kendaraan untuk memantau kondisi keamanan wilayah Kota Sorong. Kapolres Sorong Kota AKBP Yohanes Kindangan mengatakan situasi di wilayah Kota Sorong aman dan kondusif, meski pihaknya tetap melakukan patroli untuk mengantisipasi seruan aksi demo serentak di Papua dan Papua Barat. Kegiatan masyarakat termasuk juga dampak-dampak adanya hal-hal yang berada di Jayapura, yaitu penangkapan dengan antisipasi di wilayah kami. Kan di Manokwari kan ada kegiatan demo ya, tapi untuk di wilayah Sorong kan tidak ada. Jadi kita hanya untuk antisipasi untuk kegiatan atau hal-hal yang sudah kita inginkan. Ya, termasuk juga kita apel bersama TNI dan Polri, termasuk juga dengan para Pemda. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, guna menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, khususnya di jam-jam pelajar pulang sekolah, Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari melaksanakan pengaturan lalu lintas di depan SMP Negeri 2 Manokwari di Jalan Yosudarso, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Kemacetan yang mulai terlihat dari Jembatan Sahara hingga depan sekolah yang dipadati kendaraan roda 4 maupun roda 2 terpantau memenuhi pinggiran badan-badan jalan utama. Selain melaksanakan pengaturan arus lalu lintas, anggota Satlantas Polres Manokwari juga membantu pelajar saat menyeberangi jalan
dan memberikan teguran lisan kepada pengendara agar tidak memarkirkan kendaraan mereka di badan jalan, sehingga tidak menimbulkan kemacetan panjang. Kasat Lantas Ibtu Suban Ohoimas melalui Kanit Gakum Ibda Lafit Soming mengungkapkan pengaturan ini sudah rutin dilaksanakan saat jam pulang sekolah yang dianggap rawan kecelakaan lalu lintas, khususnya depan SMP Negeri 2 Manokwari. Kedepan sosialisasi ini juga akan dilakukan di setiap sekolah-sekolah yang ada di Manokwari. Penumpukan kendaraan tuh mayoritas kendaraan roda 4. Jadi mungkin kita akan sosialisasi lagi ke sekolah terkait penjemputan anak-anak murid, mungkin bisa menggunakan kendaraan bermotor atau roda 2 sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di sekitar situ. Itu kadang pada saat penjemputan mungkin posisi parkir kendaraan di badan jalan, mungkin sekalian kita lakukan sosialisasi nanti terkait parkir. Mungkin kita kerjasama dengan pihak sekolah, mungkin bisa kendaraan masuk ke halaman sekolah untuk menjemput di dalam untuk mekanisme ke depan. Sementara 1 minggu ini yang kita laksanakan pada saat jam-jam pulang sekolah itu pengaturan di jalan. Kanit Gakum berharap dengan hadirnya anggota di lokasi diharapkan para pelajar merasa aman dan nyaman saat menyeberangi jalan ataupun berkendara di jam padat arus lalu lintas. Hal ini sekaligus merupakan wujud pelayanan kita kepada masyarakat. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menjelang HUT Korlantas Polri ke-67 tahun, Ditlantas Polda Papua Barat dan Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari menggelar diskusi lalu lintas bersama para jurnalis di Papua Barat. Kegiatan tersebut dikemas dalam acara Coffee Morning sebelum HUT Lalu Lintas Polri ke-67 tahun tanggal 22 September 2022 mendatang yang berlangsung di Marka Cafe Satlantas Polres Manokwari Selasa 20 September 2022. Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat Kombes Pol Radian Kokrosono berharap kepada seluruh rekan-rekan media untuk memberikan masukan kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat jika ada saran dan masukan dari masyarakat di lapangan tentang masalah lalu lintas demi perbaikan dalam tubuh lalu lintas di Papua Barat. Bisa kita laksanakan di depan, ada perbaikan ataupun ada teguran, jangan sungkan-sungkan sampaikan. Kalau kita agak melenceng dari rel, itu kalau sudah bagus tapi ada perlu tingkatan, jangan sungkan-sungkan juga beri masukan kepada kita. Itu. Selain itu, Radian juga mohon dukungan untuk peningkatan forum kerjasama antar instansi terkait. Menurutnya, lalu lintas tidak bisa berdaya maksimal di tengah-tengah masyarakat bila tidak didukung oleh instansi terkait. Aku mohon dukungannya untuk kita tingkatkan forum, kinerja dari forum lalu lintas angkutan jalan. Karena kami tidak bisa berdaya maksimal di tengah-tengah masyarakat kalau tidak didukung oleh beliau. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua PWI Papua Barat, Kasat Lantas Polres Manokwari, Kanit Gakum maupun wartawan media cetak, elektronik dan online yang ada di Manokwari. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara, 10.316 keluarga penerima manfaat KPM Bantuan Sembako tahap 3 di Kabupaten Manokwari dipastikan ikut menerima bantuan dana BBM yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Dan untuk BLT BBM, sebanyak 10.316 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kabupaten Manokwari mendapat penyaluran bantuan sembako tahap 3. Data penerima keluarga penerima manfaat diperoleh dari Kementerian Sosial yang disinkronkan dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari. Selain sebagai penerima bantuan dana sembako, 10.316 KPM juga ikut terdata sebagai penerima dana bantuan BBM. Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari Muhammad Mansyur, hampir semua penerima bantuan sembako menjadi penerima bantuan dana BBM. Yang mana penerima bantuan BBM bagi Kabupaten Manokwari sebanyak 10.539 KPM. BLT BBM keseluruhannya di Manokwari ada sekitar 10.539 KPM atau keluarga penerima manfaat. Nah, adapun mereka ada yang mereka juga terima bantuan
sembako, tapi ada juga yang tidak menerima. Terkait kriteria penerima bantuan, jelas Kepala Dinas Sosial bahwa penerima diwajibkan memiliki KTP elektronik Manokwari, keluarga terdata yang kurang mampu dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Saya bahwa kalau ada yang ganda mungkin dari mana, baik itu kepala RW atau kepala kampung, kepala kelurahan, supaya melapor. Kemudian ada yang orang yang tidak layak menerima. Dalam hal ini mungkin dia sudah lebih makmur atau sudah sejahtera, itu harus dilaporkan supaya kami bisa entry lagi untuk dilaporkan di graduasi atau dikeluarkan dari penerima bantuan. Lebih lanjut disampaikan penyaluran bantuan dana sembako dan BBM ditargetkan selesai pada bulan September ini. Karena akan ada penyaluran di tahap selanjutnya. Apabila penyaluran tidak diselesaikan, maka bantuan dana sembako yang tersisa akan dikembalikan ke kas negara. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, serapan anggaran pada Biro Kesejahteraan Sosial Sekda Papua Barat hingga pertengahan bulan September 2022 telah mencapai 95% dari pagu anggaran yang dikelola, yakni sebesar 400 miliar. Keterangan 95% serapan anggaran pada Biro Kesra Sekda Papua Barat terdiri dari dana aspirasi Dewan dan juga hibah sosial keagamaan. Hingga pertengahan bulan September 2022, Biro Kesra Sekda Papua Barat akan menggenjot terus serapan anggaran hingga semua anggaran yang diperuntukkan dapat tersampaikan kepada masyarakat di Papua Barat melalui program-program yang telah dibuat. Kepala Biro Kesra Sekda Papua Barat Edward Wansiba mengatakan, hingga bulan September serapan APBD di Biro Kesra sudah mencapai 95%. Sedangkan 5% lainnya adalah mereka yang mendapatkan namun belum mengurus administrasi pencairan. Pagu sebesar 404 miliar terdiri dari dana aspirasi Dewan dan hibah sosial keagamaan, sehingga total anggaran yang sudah diserap mencapai 95%. Mencapai 95%. Ya. Jadi sudah mau dekat, sudah selesai, artinya bukan selesai, tapi yang masih tinggal 5% ini kan yang bersangkutan belum datang untuk diproses administrasi yang diperlukan untuk pencairan. Itu yang 1.000 lebih kemarin Bapak ya? Ya, 1.000 lebih. Untuk proses penganggaran tahun 2022 langsung dianggarkan dan masuk ke rekening penerima, sehingga proses pencairan dapat berjalan lancar. Namun biasanya ada kendala dari tim Biro Kesra ketika turun melakukan pengecekan fisik karena mereka masih dalam proses pengerjaan pembangunan pada rumah ibadah dan juga fasilitas pendukung lainnya. Proses semua sudah di masing-masing rekeningnya, jadi tidak ada kendala seperti yang awal-awal. Awal mungkin masyarakat datang untuk antre, ini mereka disampaikan bahwa mungkin Kepala Biro tidak proaktif untuk ini, tapi tidak. Ini kita jalankan sesuai dengan tugas dan tupoksi. Saya sebagai Kepala Biro sudah melaksanakan itu semua, sudah masuk di rekening penerima dan tidak ada kendala, tidak ada masalah. Yang cuma kendala di lapangannya itu tim kami yang dari Biro Kesra itu turun lapangan untuk pengecekan fisik. Nah, fisiknya ini masih dalam tahapan evaluasi. Jadi sudah monitoring dari awal, sudah pergi, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang masih di lapangan, masih dalam tahapan pekerjaan. Ada juga yang sudah mencapai 50%, ada juga yang sudah mencapai 60%. Selain itu, Edward mengharapkan kepada penerima bantuan setelah menerima anggaran mereka harus dapat mengelola sesuai dengan proposal yang sudah diajukan, sehingga di akhir tahun bukti-bukti penggunaan anggaran dapat disiapkan untuk dipertanggungjawabkan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat berharap agar pembahasan anggaran perubahan dan juga APBD Induk tahun 2023 harus dimaksimalkan. Kepala Bidang Analisis Penginputan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan tahun 2022 sudah rampung. Direncanakan materi kebijakan umum anggaran dan platform prioritas sementara akan dicetak dan disampaikan kepada penjabat Gubernur Papua Barat.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Enos Aronggear mengatakan KUA PPAS akan dicetak dan diserahkan kepada penjabat gubernur. Selanjutnya, rancangan perubahan dapat dicetak dan diserahkan kepada DPR Papua Barat untuk dibahas. Hal ini harus dipercepat karena waktu terus berjalan, sehingga diharapkan kepada pimpinan OPD agar dapat memaksimalkan waktu yang ada. Karena sisa 3 bulan akan berakhir tahun anggaran 2022. Dan yang terpenting harus dibahas rencana induk tahun 2023 secara serius. Inputan perubahan sudah kita evaluasi dan rencana hari ini KUA PPAS dicetak. KUA PPAS hari ini dicetak untuk dilaporkan pada pimpinan. Setelah KUA PPAS dicetak, rancangan perubahan kita cetak untuk segera disampaikan ke DPR. Semua. Lebih lanjut disampaikan untuk perubahan nilainya belum diketahui karena anggaran tersebut akan diambil dari sisa lebih pembiayaan anggaran. Kemudian ada transfer kabupaten kota yang masuk ke provinsi dan akan disalurkan lagi ke kabupaten kota. Kenaikan anggaran di perubahan kali ini secara total kita belum ini karena ini kan ambilnya dari Silpa. Kemudian ada bagian transfer kabupaten kota yang masuk yang harus kita salurkan karena itu milik kabupaten kota. Untuk itu, Enos mengharapkan pembahasan anggaran perubahan dan juga APBD Induk tahun 2023 harus didukung dari seluruh organisasi perangkat daerah karena waktu terus berjalan dan akhir tahun 2022 semakin dekat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Selasa 20 September 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.